Hai semua, perkenalkan nama saya Aprilia Leni Pratiwi dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekonsiliasi bank. Ada pengertian rekonsiliasi bank, yaitu merupakan salah satu alat atau cara untuk menentukan hal-hal yang nampak dalam laporan bank dengan saldo yang nampak dalam catatan pemegang giro atau perusahaan atau rekening koran yang dikirim bank, atau saldo menurut buku kas perusahaan. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan yang terdapat dalam rekening kas dan catatan bank, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pada rekonsiliasi bank. Dalam membuat rekonsiliasi bank, laporan bank perlu diketahui bahwa yang direkonsiliasi itu adalah catatan dari pihak perusahaan dan pihak bank yang bersangkutan, sehingga harus dibuat perbandingan antara keduanya agar dapat diketahui perbedaan-perbedaannya. Yang kedua, perbandingan tersebut didapat dengan cara saldo debit pada rekening kas dibandingkan dengan saldo kredit catatan bank, dan sebaliknya saldo kredit pada rekening kas dibandingkan dengan saldo debit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Dengan contoh yang pertama, setoran yang dikirimkan ke bank pada akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya, yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, ada setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan tetapi dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya karena laporan bank sudah terlanjur dibuat, yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang ketiga, uang tunai yang tidak disetorkan ke bank. Yang kedua, elemen-elemen oleh perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran uang tetapi belum dicatat oleh bank. Dengan contoh, cek-cek yang beredar atau outstanding check, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan sudah dicatat sebagai pengeluaran kas tetapi oleh yang menerima cek tersebut belum diuangkan ke bank, sehingga bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. Terus ada cek yang sudah ditulis dan sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran tetapi ceknya belum diserahkan kepada yang dibayar, maka cek tersebut belum merupakan pengeluaran. Oleh karena itu, jurnal pengeluaran kas harus dikoreksi pada akhir periode. Selanjutnya, elemen-elemen oleh bank sudah dicatat sebagai pengeluaran uang tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contoh yang pertama, cek dari langganan yang ditolak oleh bank karena kosong tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, bunga yang diperhitungkan atas overdraft atau saldo kredit kas tetapi belum dicatat perusahaan. Yang ketiga, ada biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan atau biaya administrasi atau debit memo. Dan yang terakhir, selain keempat hal di atas, perbedaan antara saldo kas dengan saldo menurut bank bisa juga terjadi akibat kesalahan-kesalahan yang timbul dalam catatan perusahaan maupun dalam catatan bank. Untuk dapat membuat rekonsiliasi laporan bank, kesalahan-kesalahan yang ada harus dikoreksi. Ada alur rekonsiliasi bank. Dari orang usaha ada dua, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran menuju ke bank. Dari orang usaha dan bank kealurkan ke perbedaan posisi keuangan. Perbedaan posisi keuangan tersebut ada penyebab dan perbedaan. Yang pertama, deposit in transit.
Yang kedua outstanding check, yang ketiga kesalahan dalam pencatatan. Deposit in transit, setoran yang dilakukan oleh pihak perusahaan di mana pihak perusahaan sudah mencatat setoran tersebut, akan tetapi pihak bank belum mencatat dalam rekening koran. Dengan contoh, tanggal 1 perusahaan A setor ke Bank BCA senilai 100.000. Bank BCA-nya tanggal 1 di sisi debit 100.000, tanggal 31 50.000, jadinya 150.000. Dalam kolom bank BCA di sisi debit, sedangkan di perusahaan rekening koran tanggal 1 senilai 100.000 di sisi kredit. Rekonsiliasi bank, sisi debit perusahaan, sisi kredit bank. Tadi yang perusahaan 150.000, dari bank 100.000, deposit in transitnya 50.000, jadi 150.000. Rekonsiliasi bank itu sisi debit dan kreditnya perusahaan dan bank harus sama, yaitu balance. Outstanding check, yaitu penarikan cek yang dilakukan oleh perusahaan baik untuk pembayaran utang, gaji, dan lain-lain. Pihak perusahaan sudah mengurangkan simpanannya di bank, sedangkan pemegang cek belum menguangkan ceknya ke bank. Misalnya, pada tanggal 29 Desember 2003, perusahaan A membeli barang seharga 75.000 dari tuan B. Atas transaksi pembelian tersebut, perusahaan A membayar dengan sebuah cek senilai 75.000. Sebagai berikut. Rekonsiliasi bank, dari perusahaan 25.000, dari bank 100.000, ada outstanding ceknya 75.000, jadi 100.000 dikurangi 75.000 hasilnya 25.000. Jadi perusahaan dan bank harus balance. Kesalahan mencatat nominal transaksi bank perusahaan. Contoh soal perkiraan kas di bank dari FA Malindo per 30 November 2003 menunjukkan saldo sebesar 8.457.800, sedangkan laporan rekening koran bank pada tanggal yang sama menunjukkan saldo sebesar 10.371.110. Perbedaan tersebut dikarenakan yang pertama, adanya deposit in transit senilai 1.852.210. Yang kedua, outstanding check sebesar 3.065.270. Yang ketiga, bank telah dapat menagih untuk FA Malindo sebesar 770.000 atas wesel yang diserahkannya penagihannya. Nilai nominal wesel tersebut 750.000. Yang keempat, sebuah cek nomor XX55 yang ditarik sebesar 10.000 keliru dibebankan oleh bank sebesar 100.000. Yang kelima, sebuah cek sebesar 69.000 yang digunakan untuk melunasi hutang kepada CV Abadi oleh bagian pembukuan perusahaan dicatat sebesar 96.000. Yang keenam, biaya bank pada bulan November 2003 sebesar 6.750 belum dibukukan oleh perusahaan. Permintaanlah buatlah rekonsiliasi bank tanggal 30 November 2003. Rekonsiliasi bank per 30 November 2003, dari perusahaan kasnya 8.457.800 ditambah wesel tagih senilai 750.000, bunga wesel 20.000, hutangnya 27.000, hasilnya 797, ketemunya 9.254.800, dikurangi biaya bank senilai 6.750, ketemunya 9.248.050. Dari sisi bank, kasnya 10.371.110 ditambah deposit in transitnya 1.852.210, kesal mencatatnya senilai 90.000. Hasilnya 1.942.210, ketemunya 12.313.320, dikurangi outstanding checknya
jadinya 3.065.270, ketemunya 9.248.050. Perusahaan dan bank hasilnya balance. Selanjutnya ada jurnal adjustment 30 November 2003. Kas bank senilai 797.000, ada piutang wesel senilai 750.000, pendapatan bunga 20.000, hutang dagangnya 27.000. Biaya bank 6.750.000, pada kas bank senilai 6.750.000. Kas bank 30 November 2003 senilai 8.457.800, adjustmentnya 797.000, jadinya 9.254.800. Sisi debit. Sekarang sisi kreditnya, adjustmentnya 6.750, akhirnya 9.248.050, jadinya 9.254.800. Hasilnya balance.